Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ayyuhat tullabah, fi awal maddatina al-an hayya nashkuru ala Allah azza wa jalla alladhi qad an'amana ni'aman katsiratan hatta nastati an natawajjah mahma kana biwasitati YouTube wala yanqusu syai'an min faidati ta'limin al-an. Tayyib, wasani salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajana minaz zulumati ilan nur. Nabtadi darsana al-yawm bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadzal yawm sanata'allam mimma yata'allaq bi an-na'at man'ud atau sifah mausuf. Jadi pelajaran kita hari ini adalah berkaitan dengan na'at man'ud atau sifat mausuf. Na'at atau sifat artinya ya sifat. Man'ud atau mausuf adalah artinya yang disifati. Jadi dalam bahasa Indonesia barangkali disebut dengan keterangan. Keterangan kata, keterangan sifat, atau kata keterangan yang mengikuti suatu kata atau suatu kalimat dalam konteks menjelaskan hakikat dari kata atau kalimat tersebut. Itu ya. Jadi materi kita adalah an-na'at plus al-man'ud, atau disebut juga sifat plus al-mausuf. Baca ya. Ya. Apa itu na'at? Apa itu sifat? Dalam mutammimah disebutkan, yang disebut dengan na'at adalah ismun mustaqqun yadullu ala sifatin fi ismin qablahu. Ya. Tulis saja ya. Ismun mustaqqun yadullu ala sifatin fi ismin qablahu. Jadi na'at itu adalah isim mustaq yang menunjukkan kepada sifat pada kata sebelumnya. Jadi ada satu kata yang kata ini berfungsi menunjukkan sifat pada kata yang ada di sebelumnya. Ya, itu yang disebut dengan kata yang isim qoblahnya mana? Al-man'ud, atau yang ismun mustaq yadullu ala sifatin adalah sifat, ya. Ismun qoblahu adalah al-mausuf. Gitu ya. Atau kalau dalam takrif lain, tabi'un yuzkaru
Libayani sifatin libayani sifati man'utihi, ya. Tabi'un itu sesuatu yang mengikuti, ya, yang disebutkan fungsinya libayani sifati man'utihi, yang fungsinya untuk menjelaskan sifat dari yang diikuti, ya, sifat dari man'ut. An-na'at yang mengikuti, al-man'ut yang diikuti. As-sifat sifatnya, al-mausuf yang disifati. Itu paham ya? Nah, nama lain na'at, man'ut ya sifat mausuf. Nah, dalam konteks sifat mausuf itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya tabi namanya yang mengikuti itu harus cocok sesuai dengan yang diikuti. Ya. Tabi yatbu'u matbu'ah. Yang mengikuti itu adalah harus sesuai dengan apa yang diikuti. Contoh misalnya kalau bahasa Indonesia, perempuan ini, terus kita mau kasih sifat cantik misalnya, lah itu harus cocok dengan perempuan. Contoh misalnya al-mar'atu misalnya, ini perempuan. Kita mau menunjukin perempuan ini cantik, maka harus cocok. Misalnya al-mar'atu sifatnya apa? Cantik. Al-jamilatu. Jangan kita mau ngasih sifat kepada perempuan tapi sifat laki-laki yang ditempelin. Misalnya perempuan itu ganteng, misalnya nggak cocok, ya, gitu ya. Jadi al-mar'atu al-jamilatu. Maka kalau ini syaratnya, ya, kalau yang disifati satu, maka yang sifatnya juga harus satu. Paham gitu ya? Nah, ini al-mar'atu tuh enggak, al-jamilatu juga tuh enggak. Oke, ini contoh saja ini. Ini contoh. Misal, sebelum bisa. Kemudian apa syaratnya? Syarat dari na'at. Syarat dari na'at atau sifat itu harus mengikuti kepada empat unsur. Yang pertama fi ta'rifihi wa tankirihi. Nah, ya. Syaratnya yang pertama at-ta'rif tankir. Yang kedua rofa atau nasab atau jar, ya. Yang ketiga dia dalam hal ifrad atas niyah atau jamak. Yang keempat fi tadzkir au Nah,
4 syaratnya. Harus cocok takrif dan tankirnya, fi ta'rifihi wa tankirihi, fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi, fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi, dan fi tadhkirihi wa ta'nisihi. Dia kalau yang man'utnya ma'rifah, maka na'atnya harus ma'rifah. Kalau yang man'utnya mansub, maka na'atnya juga harus mansub. Kalau man'utnya jamak, maka na'atnya juga harus jamak. Kalau na'atnya mudzakkar, maka kalau man'utnya mudzakkar, na'atnya juga harus mudzakkar. 4 syaratnya itu. 2, 3, 4. Kita akan coba dengan contoh. Contoh, ja'a Zaidun at-tajiru. Ya. Satu. Yang kedua, nanti langsung kita bandingkan. Contohnya misalnya ra'aitu rajulan aliman. Tiga, dhahabtu ila al-madrasati al-kabirati. Baik. Contohnya ini 3. Yang pertama, ja'a Zaidun at-tajiru. Yang mana yang na'at? At-tajiru. Yang mana yang man'ut? Nah ini ya. Ini Zaidun man'ut atau sifat. At-tajiru dia menjadi na'at atau ini man'ut atau mausuf. Ini na'at dan ini atau sifat. Nah, yang disifati Zaidun. Zaidun seperti apa? Zaidun itu at-tajiru. Zaidun mausuf. Mausuf atau man'ut. At-tajiru na'at atau sifat. Sekarang kita ukur berdasarkan syarat ini. Dalam hal ma'rifat atau nakirah. Zaidun ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena dia isim alam. Semua isim alam ma'rifat. Kalau Zaidunnya ma'rifat, kalau man'utnya ma'rifat, maka na'atnya harus ma'rifat. At-tajiru ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya? Al. Ya, al ini tanda ma'rifat. Ya. Terus berikutnya, dalam hal rafa, nasab atau jar. Zaidun marfu, mansub atau majrur? Marfu. Tanda rafa'nya apa? Dhammah.
Karena isim mufrad, isim alam. Ya. At-tajiru juga marfu mi at-tajiru. Sekarang dalam ifrad, dalam hal tunggal, dua, musanna atau jama'. Zaidun mufrad, maka at-tajirunya juga mufrad. Dalam hal at-tazkir wa ta'nis, Zaidun muzakkar, maka at-tajirunya juga muzakkar. Maka kalimat ini oke. Dalam konteks man'ut dan na'at dia cocok. Contoh yang kedua. Ra'aitu rajulan 'aliman. Aku melihat laki-laki yang alim. Sekarang kita ukur lagi. Dalam hal takrif, rajulan ma'rifat atau nakirah? Nakirah. Kenapa nakirah? Tidak ada alif lam. Ya. Kalau begitu, karena ini nakirah, maka aliman juga harus nakirah. Oke? Rajulan marfu atau mansub atau majrur? Mansub. Karena dia mansub, maka aliman juga mansub. Ya. Dalam hal ifrad, rajulan satu, aliman juga satu. Mudzakkar, rajulan mudzakkar, maka aliman juga mudzakkar. Deal? Oke. Sekarang yang berikutnya. Zahabtu, jadi langsung Zahabtu ilal madrasati al-kabirati. Aku pergi ke madrasah al-kabirah. Yang mana yang sifat mausuf? Yang madrasah mausuf atau man. Oh, yang ini ini man'ut, ini ya. Ya, ini man'ut, ini Sekarang kita ukur. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Ini ini Rafa atau nasab atau jar? Karena ini madrasati majrur. Ini jar, ini juga jar. Mufrad, musanna atau jama'? Madrasah satu, maka kabirah juga satu. Mudzakkar atau muannas? Ada tak marbutoh, dia muannas, maka kabirahnya juga muannas. Cocok. Ini tinggal kita rubah. Ini tinggal berubah saja. Misalnya ro'a itu pengen musanna, ro'a itu rojulaini alimaini. Kan gitu aja. Ini ke sini. Rojulaini alimaini. Ininya musanna, ininya juga musanna. Gitu ya. Deal? Gampang. Nah, dalam hal na'at man'ut itu ada bentuknya. Jadi bentuknya macam-macam. Ini sudah ya, saya hapus ya.
Ya, sekarang halatun na'at. Bentuk na'at, kira-kira gitulah ya, keadaan jumlah na'tiyah ya, keadaan kalimat yang berisi na'at man'ut. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama an-na'at ya'ti mufrodan ya. Na'at tunggal, kalau bahasa kita tunggal. Yang kedua an-na'at ya'ti jumlah ismiyah, ya'ti jumlatan ismiyatan. Yang ketiga na'at itu dalam bentuk ini na'at jumlah ismiyah. Yang ketiga an-na'at ya'ti jumlatan fi'liyatan. Na'at jumlah fi'liyah. Yang keempat an-na'at ya'ti sibhal jumlah dzaraf. Yang kelima na'at ya'ti sibhal jumlah jar majrur. Nah, ini ada bentuknya 2, 3, 4, 5. Ini na'at dia keterangan tempat atau waktu. Yang ini keterangan jar majrur. Ya, tunggal, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, keterangan tempat dan waktu, dan na'at dalam bentuk keterangan tapi jar majrur. Tadi sudah kita kasih contoh. Oke, nah sekarang tugasnya adalah tolong adik-adik semua mahasiswa, cukup 5 saja. Tugasnya cuma 5 aja. Beri contoh, tulis di kertas contoh dari masing-masing bentuk ini. Mohon maaf saya tidak beri contoh terlebih dahulu, karena kalau beri contoh terlebih dahulu ya gampang, ya nggak ada usaha. Maka supaya adik nanti betul-betul memperhatikan, baca buku lagi. Tolong tugasnya yang pertama, beri contoh 1 kalimat yang na'at ya'ti mufrodan, yang na'at ya'ti jumlatan ismiyatan, yang na'at ya'ti jumlatan fi'liyatan, yang na'at jumlah na'at ya'ti sibhal jumlah dzaraf, na'at ya'ti sibhal jumlah jar majrur. Ya. Jar majrur. Jumlah dzaraf, jumlah jar majrur. Nih. 1 2 3 4 5. Itu tugasnya. Oke, baik. Saya kira jelas ya. Nanti yang nggak jelas bisa kita lanjutkan diskusi di halaman komentar YouTube atau di grup WA. Silahkan saja. Nanti saya tugasnya ini.
Waktu mengumpul tugasnya nanti saya kabarin di grup WA. Toyib, ayuhan tulaba, nanti ila akhirul maddah. Syukurullah, syukran katsiran. Wa in wajadtum minni al-khata' aw al-khataya atlubu minkumul afwa. Wal akhir nakhtatim darsan al-yawm bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.